selamat malam kembali, ladies. Wah, sebentar ya, Dokter Indah. Hai, Halo, halo. dokter. Wah, Sorry aku baru nih. masuk ya. Iya, maaf banget ya, dokter. Tadi sempat ada kendala teknis lah. Biasa, ini Mm-mm. kan perdana di Slim Corset untuk mengadakan live Instagram, dokter. Jadi ya, trouble-trouble sedikit oke Oke. lah. Oke, dokter, sebelumnya Cleo mau promo dulu ya untuk semua viewers yang nonton pada malam hari ini, yaitu Mm. buat ladies semuanya bisa mendapatkan voucher diskon sebesar 10% untuk pembelian jenis korset apa saja di Bislim Korset tentunya. Syaratnya tuh gampang banget, kalian cukup follow Instagram Bislim Korset dan capture saat live ngobrol asyik ini berlangsung. Voucher diskon berlaku selama 3 hari ke depan untuk pemesanan melalui admin Instagram. Tidak berlaku untuk pembelian di marketplace. Oke? Nah, karena kita udah terhubung sama Dokter Indah, jadi kalian mau nanya dulu nih, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Cleo gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bumi dokter, loh ya. baik. Kenapa? Bumi Bumi loh. loh. Ah, Iya. ah. Ini sesuai banget loh dokter sama tema kita pada malam hari ini, yaitu waspada perubahan bentuk tubuh selama hamil, ya kan? Mm-mm, mm-mm, Karena ini betul. tuh sering banget jadi apa ya, kekhawatiran untuk para lady semuanya. Apalagi yang mungkin memang pekerjaannya sebelumnya itu menentukan sekali dari fisiknya kan ya dokter ya. Jadi kayak kadang kalau kalau aku hamil nanti badanku jadi begini, badanku jadi Berubah. begitu. Mm-mm. Jadi kita bakalan bahas ya dok ya pada malam hari ini. Bahas kupas tuntas pokoknya. Gimana dokter udah siap ya? Ya, yuk kita bahas yuk. Oke. Nah, pertama-tama nih dokter, pertanyaan yang paling sering. Perubahan bentuk Mm-mm. tubuh selama hamil itu pasti nggak sih dok terjadi? Oke, ya. Ini sebenarnya sih semua perempuan ya, semua perempuan apa yang merencanakan mau hamil atau lagi hamil itu pasti ada kekhawatiran nih, terutama perubahan bentuk tubuh, terutama juga buat yang hamil perdana ya, yang pertama nih, ini akan terjadi perubahan yang mau nggak mau memang secara alami pasti berubah, pasti sih itu ya. Karena ya dari proses kehamilan itu sendiri, jadi badan kita, badan perempuan itu harus siap untuk menerima si janin itu untuk tumbuh di dalam rahim. Jadi semuanya itu pasti akan mengalami perubahan. Apa dan yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah tentunya yaitu perubahan bobot ya, kemudian postur juga seperti itu. Tetapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya, wah nanti kalau saya hamil, saya pasti berubah nih, jadi saya nggak mau hamil dulu deh, saya tunda dulu, saya masih banyak job gitu misalnya, atau gimana gitu. Belum siap gitu untuk terjadi perubahan secara fisik. Sebenarnya kalau kita tahu basic ya tentang kehamilan, terus ada tips and triknya,
saat kehamilan ataupun setelah melahirkan ya, setelah partus dan periode yang penting juga itu menyusui. Perubahan postur tubuh itu tidak menjadi masalah sebenarnya gitu. Contohnya aja Cleo ya, Cleo tuh masih tetap gadis loh. Aduh dokter, makasih, makasih. Kalau tadi dokter sempat menyinggung tentang tips and trick, Cleo juga punya loh dokter tips and triknya. Tapi kita tahan dulu nih dokter, karena ini kan baru pemanasan nih dok ya, kita tahan dulu. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya nih dok. Tadi kan dokter bilang yang Mm-mm. namanya seorang wanita itu harus siap dengan perubahan. Biasanya Mm-mm. perubahan tubuh selama kehamilan itu terjadi mulai di usia berapa minggu dok? Oke, jadi perubahan secara postural ya, secara postur itu terutama di bagian payudara, bokong gitu, kemudian pahat, kemudian perut tentu saja ya pasti ya. Itu sudah mulai terlihat sejak trimester yang kedua seperti itu. Menginjak akhir-akhir trimester 2 ke trimester 3 itu perubahan yang signifikan akan lebih terlihat lagi ya secara kasat mata itu akan lebih terlihat. Sebenarnya hal ini sih bisa kita apa ya, kita akalin lah gitu ya ngomongnya. Jadi dari pola makan, kebiasaan untuk aktivitas sehari-hari, bahkan yang penting yaitu mindset di ibu hamilnya itu sendiri pun juga apa namanya ada yang mesti kita sama-sama kita samakan gitu ya. Soalnya kadang memang di kehamilan, proses kehamilan ibu hamil ini terlalu banyak mitos sekali ya memang. Terus masukan-masukan ya dari orang yang lebih senior mungkin, yang lebih tua dari kita. Harus begini, harus begitu, harus makan ini, harus makan itu. Ini makan harus porsi 2 kali misalnya begitu ya. Karena hamil ini untuk 2 loh gitu. Jadi naikkan porsi makan seperti itu. Padahal kan untuk kecukupan nutrisi si dedek bayinya ataupun ibunya selama hamil kan tidak seperti itu gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus diluruskan di masyarakat ya, yang pastinya tentunya ya secara nggak langsung sih berdampak ke ibu hamil itu, apalagi untuk tampakan postur saat hamil dan setelah melahirkan. Oke. Nah, dokter, kalau untuk perubahan Hmm. bentuk tubuh itu sendiri ya, itu Hmm. sebenarnya terjadi karena turunan hormon atau Hmm. karena makan yang kebanyakan seperti tadi dokter sempat singgung bahwa ada beberapa orang-orang tua zaman dahulu ataupun orang-orang yang sudah lebih di atas kita yang sudah pernah mengalami itu selalu menyarankan adalah ayo makan yang banyak. Kalau bisa sampai segunung-gunung gitu dokter biar dedek bayinya sehat, biar ininya sehat. Itu perubahannya karena apa dokter? Turunan hormon atau karena makan kebanyakan? Oke. Begini, jadi sebelum kita untuk apa bicara lanjutan, ada yang harus kita tahu dulu. Jadi kita tahu untuk kita harus nilai diri kita dulu ya. Sebagai perempuan yang sedang hamil, kita tuh punya modal, maksudnya berat badan ideal kita tuh berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belum hamil, tapi ternyata setelah kita hitung indeks massa tubuh kita masuk di yang obesitas gitu. Berarti kan penambahan berat badan selama kehamilan itu tidak perlu hamil gitu, sebelum proses hamilnya itu. Jadi misalnya kalau misalnya normal saja ya, dia di indeks massa tubuhnya di bawah 30. Indeks massa tubuh itu gampang kok ngitungnya. Cuma butuh timbangan untuk ukur berat badan sama sentian tuh meteran untuk ukur tinggi badan. Jadi eh, berat badan dibagi apa namanya tinggi badan kuadrat. Nah, jadi pertama misalnya Mbak Cleo punya tinggi badan misalnya ya, sorry, 150 gitu ya. Kita ambil berarti 1,5. Jadi kan kita masukkan ke dalam sentimeter ya. 1,5 kuadrat gitu. Berarti kan 2,25 berarti 2,25.
berat badannya Mbak Cleo sekarang misalnya eh, 50 gitu ya. 50 dibagi 2,25 berarti kan sekitar 25 lah indeks massa tubuhnya ya. Berarti masih kita bilang ya masih anggap normal lah seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang di berat badan normal, maka penambahan berat badan itu selama kehamilan paling tidak tuh hanya 10 sampai 15 kilo gitu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Itu kita harus tahu dulu modal kita itu sebelum hamil kita ada di yang mana? Apakah kita dikurang, kita di normal, atau kita yang di obes, kelebihan sedikit misalnya gitu. Jadi kita tahu menambahnya itu harus seberapa banyak selama kehamilan. Itu satu. Terus yang berikutnya, ibu hamil itu dia nggak boleh diet ya. Jadi tetap asupan itu penting untuk ibu hamil tanpa harus melebihkan porsi makan. Porsi piring makannya itu tetap ya, porsi nasinya tidak ada penambahan porsi nasi. Seperti itu. Jadi porsi nasi, lauk, sayur itu tetap porsi piring makan seperti biasa. Jadi 3 kali makan besar dengan 2 kali snack. Diperbanyak anjuran itu serat, terutama kadang-kadang ibu hamil, dok saya kalau makan sayur enak rasanya atau nggak enak. Ya itu tricky ya sebenarnya karena jenis makanan itu tetap penting variasinya di ibu hamil. Kalaupun tidak bisa pakai sayur, bisa diganti pakai serat dari buah gitu ya. Atau misalnya dengan konsumsi kacang-kacangan juga bisa ya. Kacang almond kadang kan suka ya punya snacking gitu. Terus jadi peran asupan untuk meningkatkan bobot di ibu hamil itu juga tinggi, besar. Terus yang berikutnya itu eh, kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi maksudnya di sini ya tadi itu termasuk juga anggapan dan mitos bahwa hamil itu harus makan untuk porsi double seperti itu. Jadi ya itu mitos-mitos ya. Faktnya sih faktanya bukan seperti itu. Kemudian ada keinginan untuk apa mengemil terutama ya. Karena rumusnya pada ibu hamil maupun tidak hamil itu tetap sama. Jadi kalau kita makan malam hari, apalagi kalau malam eh, kita pengen makan yang camilan-camilan lebih manis seperti itu. Waktu makan yang dekat dengan waktu tidur itu juga mengakibatkan penambahan bobot yang cukup signifikan di ibu hamil. Dan penambahan di apa yang dimakan oleh si ibu itu juga yang akan diterima oleh si bayi gitu. Jadi umumnya kalau ibunya bobotnya bertambah besar atau asupannya misalnya tinggi kadar gulanya, otomatis bobot si dedeknya itu juga besar seperti itu. Apalagi ke postur ibunya ya pasti akan sangat berdampak. Itu kebiasaan. Terus secara alami ini memang secara menurut penelitian itu ada hormon yang dia ada kondisi yang dia berpengaruh terhadap penumpukan lemak terutama di ibu-ibu hamil yaitu ada eh, ada penelitian dia yang mengatakan ketika dia mencari tahu kenapa di ibu hamil itu ada kadar hormon yang tinggi yaitu kadar hormon leptin. Nah, kadar hormon leptin yang tinggi ini eh, apa ya? Mengasumsikan bahwa terjadi adanya resistensi atau si leptin ini tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal dia fungsinya itu adalah untuk sebagai kalau kita bilang sebagai fat regulator gitu. Jadi mana lemak yang harus disimpan, mana lemak yang harus dia beredar di dalam pembuluh darah yang diperlukan seperti itu, dia butuh di situ. Nah, ini dia tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi eh, ada ada di otak, padahal kita sudah cukup dengan asupan kita, nutrisinya sudah cukup tuh. Cuma otak pikir kayaknya kita masih kurang, terus masih mau makan seperti itu. Ini kondisi yang hormonal alami di ibu hamil. Itu mungkin ya, mungkin ini yang kadang-kadang sering dirasakan oleh ibu-ibu hamil dan dianggapnya sebagai bayinya pengen nih gitu. Jadi apa namanya bilang ke suami misalnya, aduh kayaknya dede dede bayinya mau mau ini nih, mau ini, mau ini, mau minum ini, mau makan ini gitu.
Apalagi di jam-jam kritis ya, jam-jam malam mau tidur seperti itu. Padahal ya, apa namanya? Kalau kita kalau kita pilih-pilih asupannya, kemudian konsumsinya itu masih bisa kita akali untuk penambahan bobot di ibu hamil. Jadi Terus jangan intinya lupa semua aktivitas. apa tuh dokter? Aktivitas, aktivitas. Aktivitas. Oke. Ya, kalau hamilnya tidak ada masalah, ya, hamilnya sehat, kan tetap kontrol tuh setiap bulannya rutin ke bidan atau ke dokter kandungan. Kalau hamilnya tidak ada masalah, ladies di sini tidak perlu takut untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, Berarti tetap oke. bisa kayak berenang gitu juga ya dok ya, itu termasuk salah satu olahraga yang bikin apa namanya sehat ini juga kan, dede bayinya, terus juga kitanya juga jadi ada kegiatan, jadi lemaknya nggak makin menumpuk gitu ya dok ya. Ya, aktivitas atau olahraga yang rutin biasa dikerjakan sehari-hari, yang rutin ya, nih rutin nih artinya yang memang sudah terbiasa untuk melakukan itu sehari-hari, tidak ada batasan untuk itu selama kehamilannya memang sehat, memang oke ya. Maksudnya tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak rutin sebelumnya melakukan aktivitas itu cuma kepengen aja nih misalnya kepengen berenang atau apa seperti itu ya itu harus berarti bertahap. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang terlalu ekstrim dulu gitu. Misalnya berenang dalam jarak yang cukup panjang atau seperti apa gitu. Jadi kalau memang sudah terbiasa rutin aktivitas seperti biasa ya lakukan. Kalau memang terbiasa bekerja, bekerja gitu. Kalau memang aktivitas seperti biasa dan kehamilannya juga bagus, tidak ada masalah, ya lakukan aktivitas seperti biasa. Karena itu nanti akan mengontrol bobot juga selama kehamilan. Berarti dokter kalau aktivitasnya kayak misalkan nih kebetulan kan ibu rumah tangga nyapu, ngepel, nyetrika itu juga termasuk kan dok? Atau Ya, enggak? tuh. Masuk dong. Oh, Semua kegiatan, ya, semua kegiatan yang bisa membakar kalori itu juga termasuk aktivitas yang eh, malah dianjurkan ya untuk ibu hamil untuk melakukan aktivitas karena untuk rumusnya itu tetap sama. Apa yang masuk itu harus dikeluarkannya tuh balance juga gitu. oke. Nah, aku mau ngingetin lagi nih ladies, kalau malam ini kita lagi ngebahas topik yaitu waspada perubahan bentuk tubuh selama hamil bersama Dokter Indah. Jadi buat ladies semuanya yang mungkin punya pertanyaan seputar topik pada malam hari ini bisa langsung tulis di kolom komen ya. Nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Indah. Oke, dokter, tadi dokter sempat bilang biasanya ibu hamil itu emang suka manja dengan keinginan-keinginan makannya ya, yang kayak nggak terkontrol jadinya. Misalkan baru habis makan bakso, tiba-tiba pengen lagi makan siomay. Nah, kalau dari hal-hal seperti itu kan makanan yang mungkin udah biasa ya kita dengar dokter. Kalau minuman yang lagi kekinian nih, kebetulan minuman boba-boba yang manis itu bisa bikin double nggak sih dok? Maksudnya kayak apa ya? Itu kan minuman manis. Jadi bobotnya tuh makin bertambah banyak gitu loh. Ya, jadi baik itu makanan, minuman itu sama ya, karena kan nanti dia dihancurkan, diproses produk hasilnya kan tetap sama ya, tetap berupa karbohidrat, gula, apa namanya, protein, lemak dan sebagainya. Jadi baik itu makanan, minuman, apapun bentuknya, ya sama saja. Jadi kalau misalnya kita rasa dia tinggi kalori gitu ya, kalau kita lihat makanannya tinggi kalori, tinggi karbo, tinggi gula apalagi ya, nah itu yang harus kita lebih Dijaga. waspada ya, memang lebih jaga. Oke. Karena kalau saya biasanya kalau ada pasien dok, pertanyaan nih, pertanyaan biasanya ibu hamil nih dok, ada pantangan nggak sih dok ibu hamil ya, biasanya begitu ya. Ada pantangan nggak sih dok? Makan ibu hamil saya selalu bilang dok, apa Bu, tidak ada. Sebenarnya pantangan itu karena yang penting ibu hamil itu makan itu adalah matang, sehat dan tidak berlebihan. Kadang-kadang kan yang susah itu kan untuk mengontrolnya ya, Betul untuk dokter. mengontrol supaya tidak berlebihan. Emang kadang suka Ya namanya dalihnya itu tadi adalah yang saya bilang,
Itu yang saya bilang tuh yang tadi yang ada yang dia brain starving. Jadi karena dia leptinnya itu ya kondisi leptinnya. Jadi dia merasa belum kenyang, merasa belum belum ini, pengen ini gitu seperti itu. Banyak juga di ibu hamil nih, banyak makanan, makanan A, makanan B, makanan C, cicip doang tapi satu makan, iya, sedikit makan, iya, sedikit makan, iya, gitu. Mungkin kalau seperti itu ya masih bisa ditoleran ya. Tapi kalau misalnya satu Oke, habis semua satu porsi, ambil lagi satu satu porsi. porsi. Sama aja ya dokter ya. Udah gitu Iya. jarak durasinya baru 1 jam selesai makan, minta lagi yang ini dengan dalih adalah "Ah, dede bayinya nih yang pengen gitu ya dok ya. Ya itu bisa juga ya kita lakukan sebagai tes ya. Tes ini suami nih kira-kira peduli gak ya sama kita gitu. Kan kadang-kadang perempuan nih banyak ngetesnya ya. Iya benar-benar. Bisa Oke juga sih ya, dok. Dis ya. Oke dokter, ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Biasanya yang Mm-mm. sangat terlihat itu dari segi postur kan pasti banyak ya dok ya. Nah tapi yang paling kelihatan tuh apa sih dok kalau dari fisik? Oke, jadi secara physically pasti kalau ibu hamil itu dari atas ke bawah ya. Yang pertama payudara, jelas ya, karena secara hormonal juga, kemudian juga untuk persiapan menyusui si dedek bayinya. Jadi secara alami pasti payudara itu apa akan lebih besar, lebih berisi begitu ya. Karena dia perlu penumpukan lemak di situ tentunya ya. Nanti ada lemak, ada cairan di dalam payudara itu supaya apa? Supaya nanti ketika dedeknya lahir dan dia perlu untuk ASI, air susu ibu, dia sudah ready untuk itu. Jadi pasti yang pertama ibu-ibu hamil itu rata-rata bentukan payudaranya akan membesar ya, karena di situ secara hormonal lemak itu akan lebih banyak terdeposit itu di payudara juga. Kemudian selain itu turun lagi nih perut. Di perut ya, ya perut itu sebenarnya mengikuti dari usia kehamilan ya, jadi bertahap gitu. Kadang-kadang apa namanya pada hamil-hamil pertama ya kehamilan pertama belum begitu tampak pas awal-awal. Jadi makanya kadang suka ada, dok kok saya kecil sih dok kata tetangga-tetangga atau kata orang tua ini saya kekecilan begini-begini. Padahal ketika USG enggak kok bayinya bagus dan beratnya sesuai gitu. Karena ya memang bertahap besarnya seperti itu mengikuti dengan usia kehamilan dan besar si dedek bayinya gitu. Terus, tapi di perut ini juga ada yang namanya peritoneal fat. Peritoneal fat itu adalah apa lemak di perut. Lemak di perut yang biasanya itu memang dia depositnya itu sudah cukup banyak pada perempuan-perempuan yang di atas 35 tahun. Ya, terus juga yang eh, aktivitasnya minimal untuk otot-otot perut gitu. Jadi jarang untuk melakukan gerakan yang dengan tarikan otot perut misalnya seperti itu. Itu jadi lebih banyak kerja duduk begitu atau ya berbaring. Minimal untuk aktivitas atau olahraga sit up seperti itu ya. Dia ketika apa hamil, ketika dia makan, apalagi dengan pola makan yang tinggi lemak, tinggi gula, eh, dia akan bertambah peritoneal fat-nya. Jadi kadang-kadang kita lihat ada ibu hamilnya baru berapa bulan, perutnya sudah kayak lebih besar begitu. Biasanya kadang-kadang peritoneal fat-nya itu yang cukup besar. Biasanya sih itu yang umumnya ya, tapi tidak semua. Itu ditemukan pada perempuan-perempuan atau ladies yang dia usianya sudah cukup apa cukup umur begitu atau yang memang aktivitasnya minimal. Kemudian selain perut, turun sedikit, tapi putar ke belakang, yaitu bokong. Yes, gitu. Jadi kalau lihat dari belakang nih misalnya ada perempuan jalan dari belakang, belum kelihatan perutnya gitu, tapi bokongnya sudah kelihatan kayak ini apa namanya lebih besar seperti itu ya memang karena itu adalah tempat-tempat untuk deposit lemak ya karena memang secara alamiahnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya bokongnya besar kita lihat gitu ya, itu bukan berarti bahwa oh ini panggulnya nih dia luas nih,
bisa dia lahiran normal gitu, atau bayi besar lahir normal bisa nih gini. Belum tentu ya, yang namanya bokong itu kan dia tumpukan lemaknya seperti itu. Jadi belum tentu seperti itu. Oke. Nah, dokter, kalau itu kan tadi Mm-mm. yang terlihat. Kalau yang tidak terlihat itu kira-kira di organ-organ bagian dalamnya ada perubahan atau enggak sih, Dok? Dan kira-kira kalau memang ada perubahan nantinya pada saat setelah melahirkan itu dia bakal kembali seperti semula atau bagaimana, Dok? Silakan. Oke, eh kalau ketika kita sudah di dalam itu maksudnya organ ya. Secara organ itu kan dia tidak apa ada lemak di dalam perut, tapi dia tidak dalam jumlah yang cukup besar. Yang cukup besar itu adalah yang lemak yang di bawah kulit itu untuk deposit-deposit seperti itu yang perlu kita waspadai gitu. Karena yang pasti itu yang mengganggu untuk penampilan ya atau postur kita lah gitu yang kita lihat. Dan apakah itu bisa kembali setelah melahirkan gitu? Tentunya bisa, tentunya ya. Karena eh, apa kemungkinan itu pasti ada. Karena kan itu tadi kan karena asupan dan juga keluaran dan juga kebiasaan. Kalau misalnya asupannya nanti misalnya setelah melahirkan dia lebih dijaga, lebih banyak serat dan air karena kan dia menyusui ya. Kemudian aktivitasnya kembali seperti biasa, bahkan mungkin lebih nih karena harus mengurusi dedek bayi yang baru lahir gitu. Otomatis akan terjadi apa namanya perubahan kembali ke postur awal gitu. Cuma yang memang perlu untuk dibantu juga gitu, nggak serta merta kayak sulap gitu langsung balik Oh, gitu. Nah, oke. Nah, dokter, kalau tadi kan kita ngebahas tentang perubahan bentuk tubuh pada seorang ladies yang sedang hamil. Kira-kira ada nggak sih, Dok, perubahan bentuk tubuh yang tidak disebabkan oleh kehamilan? Mungkin ada ladies yang memang dia dengan makan sedikit banyak sorry, dengan makan sedikit aja bisa langsung bobotnya naik banyak gitu loh. Itu ada kan ya, Dok ya? ya itu eh, lebih ke apa namanya genetikal ya kalau seperti itu ya genetik. Jadi obes sendiri itu juga ada faktor genetik di dalamnya. Tetapi apakah itu masih bisa dirubah? Tentunya bisa, bisa sekali gitu. Kalau dia orang tuanya gemuk, keluarganya gemuk, kemudian dianya sendiri juga bawaannya gemuk, itu sendiri ya memang dia secara genetik dia punya gen itu untuk seperti itu. Karena ibaratnya ketika kita makan makanan yang sama, kita ada satu nih tetap kurus, makan banyak tetap kurus ada juga. Makan sedikit sudah naik bobotnya juga ada juga. Itu faktor genetik di situ yang berpengaruh. Nah, pentingnya itu adalah kita tahu kita ada di posisi yang mana. Kita posisi yang mana, apakah kita di yang beratnya kurang, normal, atau kita obes. Setelah itu kita lihat, kita punya faktor genetik enggak di keluarga. Kalau misalnya kita punya faktor genetik, berarti mungkin, wah, usaha untuk asupannya itu kita lebih jaga. Lebih variasinya itu, terutama yang serat, itu yang harus kita utamakan. Serat, protein itu yang harus kita utamakan. Karbo, lemak, gula itu yang harus kita batasi. Dan juga aktivitas otomatis yang punya keturunan atau genetik sedikit makan sudah apa menambah bobot cukup lumayan, berarti dia ya effortnya atau usahanya untuk olahraga seperti itu ya harus lebih kuat ya dibandingkan yang lain. Jadi ya masing-masing orang itu memang sudah punya garis takdirnya kali ya. Jadi ya itu yang harus kita siasati juga. Bukan berarti Oh, tidak bisa dirubah. wih, mantep dokter. Nanti pokoknya kayak tadi ya dokter ngomong di awal, kita punya tips and trick juga nih bagaimana cara menyiasati supaya tidak ada perubahan bentuk tubuh yang kita bakalan, tapi kita bakalan pertama-tama nanya dulu nih ke dokter. Ini pertanyaan yang pasti udah dari tadi dipertanyakan sama lady semuanya. Ada nggak sih Mm-mm. dok cara untuk mencegah perubahan bentuk tubuh itu sendiri? Selama kehamilan, ya tentunya untuk selama kehamilan, ya seperti tadi saya bilang, pertama itu kita tahu kita tuh ada di posisi yang mana, yang kurang, normal, atau lebih gitu.
Setelah itu kita lihat variasi makanan yang kita makan gitu dengan kecukupan untuk si dede bayinya. Kalau misalnya kita cek ke dokter, ternyata oh dede bayinya normal kok, semua sesuai dengan usia hamilnya, beratnya sesuai, ukuran tubuhnya si dede bayinya juga sesuai dengan usia hamil. Jadi nggak perlu ada hal yang perlu kita tambahkan berlebih dari situ. Jadi jaga baik-baik asupannya itu sesuai dengan tidak perlu ada yang kita rubah saat sebelum hamil seperti ini, setelah hamil, pas lagi hamil harus ditambahkan seperti itu enggak ya. Tetap sama saja ya, tetap sama saja. 3 porsi besar dengan 2 snack, terutama sayuran dan cairan itu penting sekali. Jadi pokoknya ibu hamil itu protein, cairan, sayuran itu penting untuk tetap mendapat masukan. Terus itu pokok apa namanya tipsnya itu ya, tips masukan, kemudian tips luaran. Jadi aktivitas tadi yang tadi saya bilang bahwa aktivitas itu untuk ibu hamil selama selama nih catatannya selama kehamilannya itu tidak ada masalah, maka untuk aktivitas yang kategori ringan sampai sedang itu tetap masih bisa dilakukan sehari-hari gitu. Jadi jangan tunda atau jangan malas untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Oke, nah dokter, berhubung kita sedang live di acara Bislin Korset, ini pertanyaan Hmm, yang dari Cleo pribadi ya dokter ingin bertanya. Boleh nggak sih dok memakai korset setelah melahirkan? oke. Jadi ini sebenarnya kalau korset ini kan perempuan zaman sekarang ya, yang lebih modern dengan praktisnya gitu ya. Kita ada yang jenis-jenisnya banyak lah. Ibarat ya, kita bilangnya bebat lah ya seperti itu. Kalau zaman dulu orang-orang tua-tua tuh bilangnya gurita lah atau stagen gitu. Sebenarnya fungsi dari bebat ini dia ada, memang selama ini itu banyak pro dan kontranya seperti itu. Karena kan tidak banyak yang meneliti tentang itu ya. Cuma dari beberapa tulisan itu juga kita lihat bahwa ternyata ada kondisi yang justru ketika kita memakai bebat atau penyangga itu akan lebih dirasakan membawa manfaat gitu. Misalnya kalau dari sejak kehamilan saja, misalnya hamil, dia hamilnya ini sudah hamil yang berulang, sudah hamil cukup banyak ya, multigravid. Jadi dia sudah hamil keempat, kelima misalnya. Dia sudah ada keluhan ketika dia tidak kuat untuk menyangga perutnya, otot perutnya tidak kuat. Itu ada sendiri untuk penyangga, penyangga. Intinya sih nyaman yang dipakai seperti itu. Jadi ada yang memang dipakai untuk selama hamil, ada juga yang juga untuk dipakai setelah melahirkan. Misalnya setelah melahirkan itu fungsinya juga cukup banyak sebenarnya ya penyangga itu untuk menjaga postur. Menjaga postur itu apa? Karena kan setelah melahirkan apalagi ibu-ibu yang dengan operasi ya, dengan operasi setelah operasi dia ada keluhan nyeri ketika dia bergerak. Jadi fungsinya korset atau penyangga itu juga untuk menahan tarikan otot yang berlebihan. Jadi rasa nyeri akan dirasa lebih ringan gitu. Jadi untuk mengurangi keluhan seperti itu. Kemudian selain itu ketika kita menyusui, otomatis kegiatan menyusui itu sendiri kan rutin. Setiap 3 jam akan menyusui bayi. Itu kalau misalnya kita tidak memperbaiki sikap postural ketika kita menyusui, otomatis badan kita akan terbawa, jadi lebih bungkuk gitu misalnya. Nah, di situ fungsinya ada penyangga juga untuk membuat kita merasa lebih nyaman seperti itu ya. Jadi korsetnya itu untuk menyangga supaya lebih nyaman dan lebih apa ya, kita lebih tahan untuk menyusui dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu. Rule-nya sih cuma satu aja sih sebenarnya. Yang penting nyaman. Jadi tidak boleh terlalu ketat juga pemakaiannya. Kemudian kalau eh, kadang ibu-ibu nih eh, punyanya tuh satu dipakai itu terus gitu. Nah, sebisa mungkin punya tuh lebih dari satu. Kenapa? Karena pemakaiannya itu kan mungkin akan menyebabkan ada keringat di situ menempel atau apa ya. Jadi setelah dipakai, dicuci bersih, kemudian nanti kalau mau dipakai lagi,
Kalau dia masih kering bisa dipakai, tapi kalau dia sudah dengan keringat diganti dengan yang lain seperti itu. Jadi tidak mengganggu, tidak menyebabkan iritasi juga ke ibu hamilnya gitu. Dan pilihlah bahan yang enak gitu ya, yang nyaman, yang menyerap keringat seperti itu. Ini Cleo udah nggak sabar banget nih dokter untuk ngasih tahu ke lady semuanya kalau ada banget tuh korset yang seperti itu. Bahkan dokter ada berbagai Hmm. macam jenisnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan si ladies nih dokter. Tapi tahan dulu dokter karena ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kebetulan Mm-mm. dari salah satu ladies yang sedang menyaksikan. Dok mau tanya, sebenarnya pemakaian korset yang aman berapa lama setelah melakukan lahiran? Nah, kebetulan ini juga lahirannya SC, sesar dokter. Jadi itu aman nggak sih sebenarnya menggunakan korset? Silahkan dokter. Jadi pada saat melahirkan yang dengan operasi ya, itu yang pertama perlu dilihat dulu oleh dokternya itu untuk dilihat lukanya itu sudah sudah bagus belum. Kalau lukanya bagus, tidak ada masalah, atau darah, berarti ya pemakaiannya itu belum bisa dipakai secara reguler karena yang terpenting adalah untuk penyembuhan luka dulu. Kapan sih dok gitu? Itu bisa apa namanya bervariasi, bisa 3 sampai 5 hari gitu. Karena biasanya kan ibu hamil ini kalau apa dioperasi, ladies ini kan akan dirawat. Kalau sekarang IREX ya, IREX itu kan dia cukup cepat lah perawatannya di rumah sakit gitu. Cuma tetap kan di hari ketiga ke hari kelima itu tetap kita kontrol. Kita lihat kalau misalnya dia sudah oke, berarti mulai dari hari ketiga atau hari kelima kita bisa pakai korset untuk menyangga. Seperti itu. Oke. Nah, dokter, tadi seperti yang Cleo bilang nih, Dok. Cleo pribadi punya pengalaman, kebetulan Cleo melahirkannya itu secara normal ya, Dok ya. Alhamdulillah. Nah, Hmm. Cleo memang merasakan sekali dokter pada saat setelah mengeluarkan si bayi, itu kayak di perut tuh organ-organ dalamnya Cleo nggak tahu bahasanya untuk kedokteran ya dok, tapi Cleo merasa bahwa ini tuh kayak harus disanggah gitu, bener kayak yang tadi dokter bilang, kayak harus diikat gitu, ketika diikat itu rasa nyerinya tuh nggak terlalu. Nah, kebetulan Cleo pribadi menggunakan korset dari Bislin Corset, tapi seperti yang tadi dokter bilang, itu nggak bisa yang terlalu ekstrim, karena memang niatnya tuh kan kayak Cleo mikirnya untuk nyanggah dulu nih, yang penting nggak kayak jatuh. Perasaan tuh kayak jatuh, Mm-mm. bener nggak sih dok perasaan kayak gitu? Ya yang kita rasa tuh jatuh ya, tapi sebenarnya karena bobot yang paling besar yang ada di dalam perut itu sudah keluar, ya, jadi rongganya itu jadi lowong gitu ibaratnya. Sedangkan tempatnya itu belum mengecil gitu. Jadi ya memang kita rasanya kayak ada space gitu di dalam itu yang ini apa yang namanya kalau orang bilang tuh kayak kosong atau jatuh gitu. Ibaratnya Iya, longgar lah gitu. Nah, jadi ya bisa kita bantu untuk mengecilkan space itu, yaitu dengan tadi di penyangga itu tadi ya kita pakai korset gitu misalnya, gitu. Itu tetap harus nyaman. oke. Terus apa ya? Jangan lupa tadi yang saya tadi pas Cleo bilang ukuran. Nah, korset ini, jadi kan perubahan itu kan akan bertahap ya, nggak langsung Betul dokter. langsung jadi wow gitu, nggak. Jadi misalnya awalnya pakai ukuran double XL gitu, misalnya ya. Nanti setelah 1 minggu dia dia sudah nggak bisa double XL lagi, ukurannya harus lebih kecil lagi. Jadi kita harus sesuaikan, pakailah makanya yang sesuai dengan ukuran, kemudian jaga kebersihannya, dan ketika dipakai perhatikan durasi dan juga kenyamanan seperti itu. Betul dokter. Nah, jadi Cleo lanjutkan lagi ya dokter dengan pengalaman Cleo tadi. Jadi pengalaman Cleo pribadi untuk menggunakan korset dari Bislin Corset ini, pertama-tama Cleo pakai yang klasik 25 bonds. Cleo ngomong dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa klasik? Karena dia itu bisa digunakan agak lama. Sedangkan kan dia juga ada yang jenis turmalin. Misalkan 25 bonds turmalin.
Jadi dia ada batu turmalinnya, tapi itu tidak bisa digunakan sampai lama gitu loh. Maksimal tuh cuma sekitar 3 jaman karena dia ada jutaan batu gitu dokter yang bikin panas. Makanya supaya lebih mempercepat untuk pengecilan daerah perut. Nah, kebetulan Cleo pakai yang klasik. Itu Cleo pertama kali pakai, percaya nggak dokter? Dari XXL. Terus setelah udah berjalannya waktu, itu lama-lama benar kayak dokter bilang. Sekitar 2 mingguan itu Cleo langsung order lagi untuk yang ukuran ke XL. Setelah XL, itu nggak lama kemudian Cleo ke L. Percaya nggak dokter? Cleo sampai ke XXS. Beneran. Jadi kayak ngerasanya gini dokter, loh, ini bener-bener ngefek banget ya pemakaian korset itu. Tapi kan mungkin memang beda-beda orang. Dan juga seperti yang tadi dokter bilang, itu juga dibantu dengan aktivitas-aktivitas gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas soal tips and triknya ya dokter ya. Yang soal tadi dokter bilang loh, kalau menyusui itu bisa bikin titik-titik-titik. Oke. Nah, lanjut nih ceritanya Cleo nih dokter. Pada saat Cleo menggunakan korset itu, Cleo pakai yang 25 tulang. Cleo memang langsung 25 tulang karena bener-bener pengen, karena kayak perasaannya jatuh banget dokter. Nah, setelah Cleo coba lihat-lihat lagi, ternyata produk-produk dari Bislin Corset itu nggak cuma yang untuk korset tulang, tapi juga ternyata ada yang korset langsung pakai gitu dokter. Dari kayak, jadi kayak ada celananya, terus abis itu ada daerah lengan. Jadi itu kan kayak Nah, ngebantu banget untuk ngecilin kan dok bagian lengannya. Jadi kayak, oh my God, ini keren banget. Ternyata sekarang tuh udah punya, ada banyak banget wadah untuk bisa membantu kita untuk mendapatkan tubuh yang ideal kembali. Nah, kebetulan kalau tadi kita menyinggung soal SC, ini kebetulan untuk ladies yang tadi kasih pertanyaan ya atas nama Chen Chen, ini aku mau ngasih saran buat kamu, cobain korset dari Bislim Korset yang ini all in one, all in one. Jadi dia tuh bener-bener bahannya stretch gitu dokter, dia nggak ada tulang sama sekali dan itu bener-bener nyaman banget, tapi tetap bisa kayak bikin kita tuh kayak diketat gitu loh dok, kayak gimana ya, kayak bener-bener ya dikecilin gitu. Jadi bagian daerah yang tadi Cleo bilang, paha, perut, sama si ini nih. Pokoknya masih banyak banget lagi nih jenis-jenis dari Bislin Corset. Jadi mungkin buat lady semuanya yang pengen tahu bisa langsung cek di apa Instagramnya Bislim, di feed itu banyak banget, semua ada keterangannya juga dan juga ada harga-harganya. Nah, tapi Cleo mau ngingetin buat kalian semuanya, kalau kalian sedang menyaksikan live IG pada malam hari ini, kalian bisa mendapatkan diskon voucher sebesar 10%, ya 10% untuk pemakaian. Tapi sorry, maksudnya berlaku untuk 3 hari ke depan. Jadi kalian harus langsung pesan via admin di Instagram. Jadi ini cuma berlaku untuk pemesanan di Instagram ya, tidak berlaku untuk di marketplace. Oke, lanjut dokter. Itu mungkin segitu aja yang Cleo bisa ceritain nih tentang pengalaman Cleo pribadi dengan Bislin Corset. Jadi lanjut untuk ke tips and trick yang tadi dokter bilang. Karena pasti lady sudah pada penasaran nih, gimana sih tips and triknya? Silahkan dokter. tips and trick yang ini ya tadi ya setelah melahirkan ya. Betul. Ya, jadi ketika kita sudah melalui proses melahirkan, baik itu normal ataupun SC ya, terutama yang melahirkan operasi. Sebenarnya operasi di luar dari operasi SC, misalnya operasi yang lain, operasi kista, miom, dan lain-lain, pokoknya membelah perut ya. Berarti kan kita memisahkan otot perut. Nah, itu perlu ketika proses penyembuhannya. Itu saya sendiri juga selalu menyarankan ketika ibu-ibu habis operasi itu untuk menyediakan korset seperti itu. Jadi sudah mulai dibawa dari rumah. Jadi ketika sebelum prosesnya itu sudah disiapkan dari rumah ya, mau satu atau berapa terserah. Yang penting ketika sudah selesai prosesnya, kemudian kita lihat di ruang perawatan ternyata lukanya juga sudah kering, sudah bagus, berarti bisa untuk dilakukan kita sanggah perutnya. Kenapa? Karena kita pengen ibu-ibu yang setelah bersalin, ibu yang setelah operasi itu merasa nyaman. Satu dia kenapa? Karena kalau dia nyaman karena apa terbantu untuk aktivitas, untuk mobilisasinya itu sendiri proses itu sendiri akan mempercepat lukanya. Jadi mobilisasi itu atau pergerakan setelah proses operasi
atau persalinan itu akan mempercepat penyembuhan seperti itu. Jadi eh, ladies itu harus merasakan nyaman. Salah satunya kalau yaitu dengan memakai korset itu. Terus setelah itu jangan lupa tipsnya sih sebenarnya cuma gampang ya, cuma dipakai saja yaitu satu sesuai dengan ukurannya. Jadi jangan dipaksakan ketika habis melahirkan kayaknya nggak mungkin langsung XXS ya. Jadi kita sesuaikan dulu sesuai dengan ukurannya. Kemudian secara gradual itu secara bertahap pasti akan turun ukurannya ke mungkin ukuran yang lebih kecil. Itu satu, untuk kenyamanan. Yang kedua, pilihlah bahan yang dia memang menyerap keringat seperti itu. Kemudian kalau memang sudah dipakai berulang, sudah berkeringat, kan ketika ibu menyusui itu terutama kan gampang sekali rasa hawa panas, gampang berkeringat seperti itu korset yang sudah kita pakai dicuci, ganti dengan yang lain seperti itu. Terus pemakaiannya itu durable, artinya dia punya durasi. Dipakai di saat kita perlu. Gitu. Misalnya 2 jam, 3 jam kita pakai, setelah itu kita harus tetap mengistirahatkan. Jadi kita buka, ketika kita tidur kita buka, istirahatkan saja. Tapi ketika kita mau aktivitas yang sifatnya 2-3 jam, misalnya memandikan bayi kita, seperti itu ya. Kita ada aktivitas itu kita pakai kembali sesuai dengan kenyamanan. Kemudian Makan, kalau makannya misalnya harus di ini ya dok ya. menyusui, oh ya, terus kalau secara sebelumnya ya, misalnya jadi dalam selama proses kehamilannya, otomatis ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita mulai rubah mindsetnya, pemikirannya, yaitu ya tadi itu ya, kita harus tahu kita ada di posisi yang mana berat badannya pada saat kita hamil muda atau sebelum hamil, kurangkah, lebihkah, atau normal. Jadi kita bisa tahu patokan penambahan berat badannya. Terus mindset-mindset seperti harus double makanan seperti itu harus dihindarkan seperti itu. Pemilihan variasi makanan itu pada ibu hamil itu juga harus beragam. Tidak melulu harus dengan manis dan tinggi kalori. Ingat kalau kita merasa oh minggu ini kita banyak makan yang tinggi gula atau tinggi kalori, ya sudah berarti kita imbangi, kita perbanyak lagi sayur. Kita perbanyak lagi serat, proteinnya kita perbanyak. Seperti itu. Jadi asupan, kemudian setelah itu aktivitas yang tadi saya bilang ya, Cleo. Jadi tidak ada pembatasan aktivitas selama kehamilan itu sehat, baik, dan normal seperti itu. Aktivitas ringan dan sedang masih bisa dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilan. Oke. Nah, dokter, nggak kerasa banget loh, kita tuh udah ngobrol-ngobrol asyik ya malam ini ya, selama 1 jam, dokter. Duh, rasanya kalau membahas soal bentuk tubuh itu emang nggak bakalan ada habisnya ya, dokter ya. Ya, betul. Iya, cuma Dan selalu jadi eh, PR ya, dan selalu jadi PR ya kayaknya ya. betul dokter, PR-nya tenang aja, mungkin dokter nggak perlu nanti untuk menjelaskan lebih lagi karena Cleo bakalan save live IG pada malam hari ini. Jadi buat lady semuanya yang mau menyaksikan dari awal hingga akhir, pengen tahu apa sih pertanyaan-pertanyaannya, terus apa aja sih tadi jawaban-jawaban dokter yang mungkin bisa aku terapkan untuk diri aku, nanti bakalan aku share dan kalian bisa langsung nonton aja gitu, dokter. Wah, nggak kerasa banget. Berarti kita waktunya sekarang untuk pamitan nih, dokter. Nggak apa-apa ya, dokter ya? Oke, terima kasih Cleo, terima kasih Bislim ya. Iya, Sukses dokter. terus Sama-sama. buat semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak, dokter. Dan terima kasih juga untuk lady semuanya yang sudah menyaksikan live bersama Bislim Korset dan juga Dokter Indah pada malam hari ini. Nah, semoga lady semuanya bisa mendapatkan pencerahan untuk bisa mendapatkan kembali bentuk tubuh yang ideal. Ingat ya, korset bukan cuma untuk orang yang habis melahirkan, tapi ladies yang masih single juga dan memimpikan untuk bentuk tubuh yang ideal bisa juga pakai korset. Jadi walaupun malam ini kita membahasnya tentang waspada perubahan bentuk tubuh selama hamil,
kita juga untuk korset sendiri tidak untuk orang hamil saja, tapi untuk orang yang mungkin masih single dan menginginkan bentuk tubuh yang ideal bisa banget untuk pakai korset. Oke, kalau gitu sekarang waktunya saya Cleopatra dan Dokter Indah pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru. Dokter Indah, terima kasih. Mohon maaf ya dokter kalau ada salah-salah kata. Bye-bye. Bye.